Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan kisah tentang 40 hari tersesat di alam jin Gunung Semeru. Cerita ini ditulis oleh Mas Fidi Muhammad. Jangan lupa mampir juga ke channelnya Mas Fidi Muhammad yang link channelnya sudah saya taruh pada kolom deskripsi. Jangan lupa support juga channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya saya makin semangat membacakan kisah-kisah horor untuk kalian semua. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Ini adalah pengalaman mistis yang dialami oleh pendaki Gunung Semeru. Sebut saja dia Bima. Sebelum ke cerita, gue mau tanya nih sama kalian. Gimana kalau seandainya kalian sedang mendaki gunung dan tanpa disengaja kalian ini bertemu dengan bapak-bapak gaib dan mengajak kalian untuk tinggal di rumahnya? Bapak itu orangnya sangat kaya dan di rumah si bapak itu mempunyai seorang anak gadis yang sangat cantik. Lalu si bapak ini menawari kalian harta, tahta, dan wanita. Kira-kira kalian mau nggak nerima tawaran dari si bapak itu dengan syarat kalian harus tinggal di alamnya untuk selamanya? Berawal dari sebuah keinginan untuk mendaki gunung. Waktu itu Bima mempunyai keinginan untuk mendaki ke Gunung Semeru sebelum tiba hari pernikahannya. Jadi 2 bulan ke depan ini Bima akan melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu sebelum hari pernikahan itu dilaksanakan, ia ingin mendaki gunung yang mungkin adalah pendakian terakhirnya. Sebelumnya Bima ini memang cukup aktif di kegiatan pendakian dan dia mempunyai niat setelah menikah dia akan berhenti mendaki gunung untuk bisa fokus ke masa depannya bersama istri dan anak-anaknya. Dia mencoba menghubungi teman dekatnya yang sudah biasa mendaki untuk mengajaknya. Tapi waktu itu temannya tidak bisa karena ada kesibukan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya ia berinisiatif untuk pergi ke Gunung Semeru sendiri alias solo hiking. Karena di sisi lain Bima sudah cukup akrab dengan salah satu petugas di sana. Dia juga sudah pernah sekali mendaki ke Gunung Semeru bersama teman sependakiannya. Sebelum hari keberangkatan, Bima mengajak calon istrinya untuk bertemu di sebuah tempat untuk mengatakan kalau ia akan pergi ke Gunung Semeru untuk yang terakhir kalinya. Seorang wanita yang menurut Bima sangat cantik dan anggun. Dengan sedikit khawatir, calon istrinya pun mengizinkan dengan syarat Bima harus hati-hati dan harus pulang dengan selamat. Awalnya Bima berniat mengajak calon istrinya itu. Tapi dia tidak mau karena memang calon istri Bima ini bukan tipe orang yang suka dengan kegiatan pendakian. Calon istrinya Bima ini lulusan pesantren. Karena memang sudah mendapatkan izin dari calon istrinya, Bima pun berniat untuk pergi mendaki nanti hari Minggu. 3 hari setelah dia izin ke calon istrinya itu. Nah, singkat cerita tibalah hari Minggu. Setelah sudah siap dengan peralatannya, ia menemui sang ibu untuk meminta izin. Sambil mencium tangan sang ibu, Bima pun bilang, "Bu, Bima mau izin mendaki dulu yang terakhir. Doain Bima biar selamat sampai di rumah lagi ya, Bu." Setiap kali akan pergi mendaki, Bima selalu seperti itu. Dia selalu meminta izin kepada ibunya dan memohon doa restu agar kembali pulang dengan selamat. Setelah izin diberikan, Bima lekas berangkat menuju ke pinggir jalan raya untuk menunggu angkutan umum. Mengingat ini adalah pendakian terakhir, Bima sengaja tidak membawa kendaraan sendiri. Dia pergi dengan menaiki kendaraan umum. Setelah menempuh sekitar 1,5 jam perjalanan, sampailah Bima di daerah Tumpang, Malang. Sesampainya di sana, ia menyewa mobil hardtop untuk mengantarkannya ke desa terakhir. Sesampainya di desa terakhir, Bima menghubungi temannya atau kenalannya yang bertugas di pos pendaftaran. Dan setelah dihubungi temannya itu, ia minta Bima langsung menuju pos pendaftaran dan bertemu di sana. Di pos pendaftaran, Bima disambut oleh temannya itu. Bim, apa kabar? Lama juga lu gak kesini?" "Iya nih, lagi banyak urusan. Oh iya, bulan Oktober nanti aku mau nikah. Kamu datang ya?" jawab Bima pada temannya itu. Karena memang mereka ini sudah cukup lama tidak bertemu,
Di situ mereka ngobrol-ngobrol sambil ngopi di pos. Setelah cukup lama ngobrol, temannya Bima pun bertanya mau nanjak kapan, dan Bima berniat untuk nanjak siang ini juga. Siang itu tidak terlihat banyak pendaki lain karena memang di tahun 2012 itu bisa dibilang pendakian gunung masih sangat jarang. Sebelum memulai perjalanan, Bima sempat bertanya kepada temannya, banyak gak yang mendaki hari ini? Dan menurut temannya Bima, kalau hari ini cuma sedikit, tapi kalau kemarin banyak dan kebanyakan belum turun. Setelah izin diberikan, Bima pamit sama temannya untuk memulai pendakiannya. Di awal-awal perjalanan masih belum ada yang aneh. Bima berjalan seorang diri tanpa bertemu dengan pendaki lain. Pos demi pos dilewati hingga akhirnya ia sampai di Danau Ranukumbolo tepat pada pukul 12 siang. Sesampainya di Ranukumbolo itu, Bima langsung jalan menuju area camp yang letaknya ada di ujung seberang danau. Sampai di situ terlihat cukup banyak pendaki lain yang sedang ngecamp. Bima kemudian mengeluarkan alat masak untuk memasak makanan karena sesampainya di Ranukumbolo itu ia sudah mulai lapar. Setelah selesai masak dan makan, ia santai-santai dulu di Ranukumbolo sambil menghabiskan satu batang rokok. Dia juga sempat berjalan berkeliling tenda pendaki lain untuk menyapanya. Dan setelah itu dia kembali ke tempat istirahatnya tadi untuk membereskan peralatan yang masih tercecer. Setelah itu dia bergegas melanjutkan perjalanan. Perjalanan kembali dilanjutkan sekitar jam 1 siang. Seingat Bima dulu pada saat dia kesini, estimasi perjalanan kalau dari Ranukumbolo ke Kalimati itu kira-kira memakan waktu kurang lebih 4-5 jam. Jadi perkiraan ia bisa sampai di Kalimati antara jam 5 atau jam 6 sore. Kalimati adalah camp terakhir sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak Mahameru. Setelah berjalan melewati tanjakan legendaris atau tanjakan cinta, Bima takjub dengan pemandangan yang disuguhkan. Di depan terpampang jelas sabana yang sangat luas yang ditumbuhi bunga berwarna ungu kebiru-biruan. Melihat semua itu, Bima sedikit bernostalgia. Dulu sabana ini tidak sekeren ini, tapi sekarang kondisinya sudah jauh berbeda. Dia segera berjalan turun dari bukit menuju ke sabana tersebut. Nah, ketika berjalan di antara bunga-bunga itu, Bima sempat berpikir, kalau aja Nindi tahu semua ini, dia pasti akan senang. Nindi adalah nama calon istrinya Bima. Pelan-pelan dia berjalan melewati sabana itu sehingga tidak terasa sampailah Bima di depan pintu hutan. Jadi setelah melewati sabana itu, jalannya mulai memasuki hutan. Bima pun terus berjalan masuk ke dalam hutan tersebut. Ketika sedang di dalam hutan tersebut, keanehan pun mulai dirasakan oleh Bima. Di dalam hutan itu, tiba-tiba kabut turun cukup tebal. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba bulu kuduk Bima berdiri tanpa sebab. Tanpa memperdulikan semua itu, ia terus berjalan menyusuri hutan dan lama-kelamaan muncul rasa takut dalam diri Bima. Karena semakin ke sana, kabut yang turun ini semakin tebal. Di jalan yang ia lewati ini terlihat cukup gelap karena tebalnya kabut itu. Sampai di sini Bima bingung harus terus jalan atau bagaimana. Kalau terus jalan takutnya nanti kesasar, tapi kalau berhenti takutnya keburu malam. Di sisi lain, selama perjalanan dari Ranukumbolo hingga sampai di hutan ini, Bima tidak menjumpai satu pendaki pun. Akhirnya Bima memutuskan untuk tetap jalan dengan pelan mengikuti jalan setapak yang ia lewati. Namun lama ia berjalan dan sudah berjam-jam, tapi Bima belum juga keluar dari hutan tersebut. Dan sampai di sini Bima pun berpikir, perasaan dulu gak sejauh ini deh hutannya. Apa jangan-jangan aku nyasar? Setelah cukup jauh berjalan, samar-samar di depan terlihat ada sebuah papan kayu. Melihat itu Bima pun berpikir, itu di depan pasti pos peristirahatan Cemoro Kandang. Dia pun cepat-cepat berjalan menuju ke tempat itu dengan tujuan untuk istirahat sebentar di sana. Sesampainya di tempat itu, ternyata benar itu adalah area peristirahatan Cemoro Kandang. Dan Bima pun berniat untuk istirahat di tempat itu sekalian menunggu pendaki lain yang lewat, agar ia bisa melanjutkan perjalanan bersama-sama. Tas keril dia lepas dan meletakkannya di dekat pohon. Tapi baru saja tas itu diletakkan, dari depan terlihat ada dua buah cahaya yang menyorot ke arah Bima.
Karena waktu itu cukup berkabut, Bima berpikirnya mungkin itu senter dari pendaki lain. Bima mengurungkan niatnya untuk beristirahat di tempat itu. Dia mengambil kembali tasnya untuk menyusul pendaki yang ada di depan itu agar ia bisa bareng. Tapi semakin Bima mendekati cahaya itu malah semakin menjauh. Karena mengiranya itu adalah senter dari pendaki lain, Bima pun berteriak, "Mas, tunggu mas, saya mau bareng." Tapi tidak ada jawaban dari pendaki itu. Akhirnya Bima mempercepat jalannya hingga sedikit berlari untuk mengejar pendaki tersebut sambil sesekali berteriak, "Mas, tunggu, saya mau bareng." Tapi tetap saja tidak ada jawaban dan dua cahaya itu tidak juga terkejar. Hingga akhirnya Bima kelelahan dan tidak sanggup mengejar pendaki tersebut. Di sini Bima terduduk lelah di sebidang tanah sambil berpikir, "Dua orang itu kok jalannya cepat banget ya?" Sambil duduk, Bima mengeluarkan logistik di dalam tasnya untuk dimakan. Terlihat jam di HP sudah menunjukkan pukul 5 sore dan suasananya masih seperti tadi, cukup berkabut dan sedikit terang. Karena tidak ingin kemalaman di jalur, Bima lekas melanjutkan perjalanan agar segera sampai di Kalimati. Dia kembali berjalan menyusuri jalan setapak. Tapi sudah cukup jauh berjalan, ia tidak juga keluar dari hutan ini. Malahan jalur setapak yang ia lewati ini semakin ke sana semakin sempit dan rimbun. Sampai di sini Bima berhenti sebentar untuk melihat jam di HP-nya lagi. Dan ternyata waktu masih menunjukkan pukul 5 sore. Melihat itu Bima tersentak karena seingat Bima terakhir kali ia melihat jam itu jam 5 sore. Tapi setelah cukup lama berjalan, waktu masih saja menunjukkan jam 5 sore. Apa jangan-jangan jam di HP-ku ini rusak ya? Tapi nggak mungkin, masa iya jam di HP bisa rusak? Kan aneh, pikir Bima kala itu. Yang lebih anehnya lagi, sudah cukup jauh Bima berjalan tapi kondisinya masih seperti tadi, sedikit terang dan berkabut. Harusnya sekarang sudah gelap. Kira-kira tadi sudah 1 jam ia berjalan. Sampai di sini Bima mulai merasa ada yang tidak beres dengan tempat ini. Lalu ia memutuskan untuk putar balik menuju tempat peristirahatan Cemoro Kandang tadi. Tapi malah semakin aneh. Dia sudah merasa berjalan balik cukup lama tapi tidak juga sampai di tempat peristirahatan Cemoro Kandang. Dan jam di HP-nya pun masih menunjukkan pukul 5 sore. Tidak lebih dan tidak kurang sedikit pun. Bima benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dia memutuskan untuk menaruh tasnya dan berteriak sekencang-kencangnya untuk meminta tolong. "Tolong, tolong!" Tapi tidak ada satu orang pun yang membalas teriakan Bima, bahkan menolongnya. Karena sudah tidak tahu apa yang harus ia lakukan, Bima terduduk lemas sambil terus memandangi jam di HP-nya, yang masih saja menunjukkan pukul 5 sore dan tidak menunjukkan pergerakan sama sekali. Bima mulai cemas karena ia mengira kalau ia tersesat. Untuk menenangkan pikiran, ia mengeluarkan sebatang rokok kemudian dihisapnya sambil melihat-lihat keadaan sekitar. Namun yang terlihat hanyalah hutan yang diselimuti oleh kabut tipis, tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Sepi, tenang dan tidak terdengar suara apapun, bahkan angin pun tidak terasa berhembus. Sambil merokok itu, Bima berpikir bagaimana kelanjutan perjalanannya. Dia benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk lanjut berjalan balik dengan tujuan siapa tahu nanti di perjalanan balik bisa bersimpangan dengan pendaki lain. Setelah rokok sudah habis, ia kembali menenteng tasnya kemudian berjalan. Tapi sangat jauh Bima berjalan kembali, dia tidak juga menjumpai papan yang sebelumnya ia lihat. Jalan yang dilewatinya pun masih sama, sempit dan rimbun. Bima kembali terduduk lemas di sebidang tanah sambil bersandar ke sebuah pohon. Dan tidak lama kemudian terdengar ada suara. Seperti suara orang yang sedang berjalan. Mendengar itu Bima langsung melihat ke berbagai arah untuk mencari sumber suara itu. Lalu dari sela-sela kabut terlihat ada seseorang yang sedang berjalan ke arahnya. Melihat itu Bima langsung berdiri dari duduknya untuk menanti kedatangan orang itu. Perlahan orang itu mendekat ke arah Bima, dan setelah dekat tampak jelas itu adalah laki-laki paruh baya, mengenakan tudung tani dan menggendong keranjang. Sepertinya bapak ini habis dari ladang. Belum sampai Bima menyapa, orang itu kemudian bilang,
"Kamu ini siapa? Cari apa di sini?" "Saya mau ke puncak Semeru, Pak, tapi belum sampai." Orang itu memperhatikan Bima dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sepertinya ada yang aneh dengan Bima. Setelah memperhatikan itu, kemudian bapak itu bilang, "Ya udah, ayo ikut saya," ucap bapak itu. Bima segera mengambil tasnya dan ikut berjalan bersama orang itu. Sambil berjalan, Bima pun bertanya, "Bapak habis dari mana, Pak?" "Habis dari sawah," jawab bapak itu dengan singkat. "Sawahnya di sebelah mana, Pak?" tanya Bima lagi. "Itu, di sana," ucap bapak itu sambil menunjuk ke arah belakang. Mendengar hal itu, Bima pun berpikir, "Perasaan tadi aku gak lihat ada sawah. Apa mungkin aku yang gak ngeliat ya?" Bima berpikir seperti itu karena waktu itu cukup berkabut, jadi mungkin ia tidak melihat sawah si bapak. Tidak lama berjalan mengikuti bapak itu, sampailah Bima di sebuah perkampungan. Dan Bima pun kaget. "Loh, kok ada perkampungan? Perasaan tadi lewat sini gak ada perkampungan," ucap Bima dalam hati. Sesampainya di perkampungan itu, bapak itu pun bilang, "Ini desaku. Aku di sini sebagai kepala desa." "Oh iya, saya baru tahu, Pak," jawab Bima. "Ayo, istirahat di rumahku dulu," ajak si bapak itu. Melihat perkampungan itu, Bima merasa lega. Dia mengira ini adalah desa yang ada di lereng Gunung Semeru. Urusan mendaki gunung sudah dilupakan, yang penting sekarang ia tidak tersesat dan selamat. Bima berjalan mengikuti bapak itu hingga sampai di depan rumahnya. Rumahnya ada di paling ujung perkampungan tersebut. Terlihat sangat besar dan mewah. Wajar sih, namanya juga kepala desa, pikir Bima saat itu. Bapak itu pun kemudian mengajak Bima untuk masuk ke dalam. Dan sesampainya di dalam, bapak itu meletakkan tudung tani dan keranjang yang ia gendong. Kemudian duduk di sebuah kursi dan memanggil istrinya. "Bu, bapak pulang. Tolong buatkan minum. Ini ada tamu." Mendengar hal itu, Bima sempat menolak karena sungkan. "Aduh Pak, gak usah repot-repot. Biar saya langsung pulang aja." Tapi bapak itu bilang tidak apa-apa dan meminta Bima untuk istirahat dulu di sini. Bapak itu kemudian meminta Bima untuk duduk di kursi di sebelahnya. Kalau dilihat-lihat, sepertinya bapak ini adalah orang baik. Pantas saja ia kepilih sebagai kepala desa, pikir Bima kala itu. Tidak lama kemudian datanglah istri bapak itu sambil membawakan 2 gelas air putih. Kemudian beliau bertanya kepada Bima, "Kamu ini asalnya dari mana?" "Saya dari Lumajang, Bu," jawab Bima. "Oh, ya sudah. Kalau gitu diminum dulu airnya." Ibu itu pun kembali ke dalam dan Bima pun meminum air yang disuguhkan. Setelah itu si bapak menunjukkan sebuah kamar pada Bima dan memintanya untuk istirahat dulu. Karena sungkan, Bima pun menolak, tapi bapak itu terus saja memaksa agar Bima mau istirahat di situ. Berhubung waktu itu Bima juga merasa ngantuk dan bapak itu terus memaksanya, akhirnya ia menerima tawaran dari si bapak itu untuk istirahat dulu. Di sisi lain, kalau memaksa pulang nanti malah terjadi apa-apa di jalan. Tidak lupa Bima mengucapkan terima kasih banyak kepada si bapak karena sudah merepotkan. Lalu si bapak pamit pada Bima untuk pergi ke balai desa karena urusan dan meminta Bima untuk istirahat di dalam kamar yang sudah ditunjukkan. Bima membuka kamar itu dan masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, ia sangat takjub karena kamar ini sangat mewah. Dindingnya terbuat dari kayu dan dihiasi guci-guci kuno dan ranjang tempat tidurnya terbuat dari kayu dengan tiang yang penuh dengan ukiran. Jadi suasana itu benar-benar kejawen. Bima pun melepas sepatunya dan meletakkan tasnya di dekat lemari. Kemudian ia merebahkan badannya di atas kasur hingga tak terasa ia pun tertidur. Setelah bangun dari tidur, Bima merasa ada yang aneh dengan dirinya. Dia tidak ingat apapun tentang apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Yang dia ingat hanyalah namanya adalah Bima. Seakan-akan dirinya ini seperti orang yang baru lahir. Yang ia tahu hanyalah sekarang ia berada di dalam kamar.
di rumah si bapak kepala desa itu. Bima kemudian keluar dari kamar dan terlihat bapak kepala desa sekeluarga sedang duduk di meja makan, terlihat seperti akan makan. Melihat Bima yang baru keluar dari kamar, si bapak memanggilnya untuk mengajaknya makan bersama. Tanpa ada perasaan sungkan lagi, Bima berjalan menuju ke meja makan untuk ikut makan bersama. Nasi dan sayuran sudah tersaji di meja makan. Di meja itu terlihat ada si bapak beserta istrinya dan satu anak gadisnya yang berparas sangat cantik. Berkulit putih, bibirnya merah alami, bola matanya coklat dan rambutnya panjang sepunggung. Gaun hijau yang dipakainya menambah kecantikan alami gadis itu. Sambil makan seringkali Bima melirik ke arah anak gadis si bapak. Setelah selesai makan, si bapak memperkenalkan anak gadisnya itu kepada Bima, sekaligus bertanya namanya Bima. "Ini anak gadisku, namanya Pusparini. Kamu namanya siapa?" "Nama saya Bima, Pak." "Ya udah, abis ini kamu ikut bapak ke sawah ya, bantu bapak bercocok tanam." "Iya, Pak. Bapak sendiri namanya siapa?" "Panggil aku cukup dengan bapak kepala desa saja." Bima mengiyakan ajakan si bapak untuk ikut pergi ke ladang. Setelah makan itu ia pergi ke ladang bersama si bapak. Masih dalam kondisi berbaring di tempat tidur, Bima melihat ke arah sebelah lemari yang di situ terdapat tas keril dan sepatunya. Dan seketika Bima teringat kalau ia pernah diajak bapak-bapak untuk mampir ke rumah ini. Mengingat semua itu, Bima lekas bangkit dari tidurnya dan keluar kamar untuk menemui si bapak. Tapi saat itu rumah terlihat sangat sepi. Sepertinya orang-orang sedang keluar, lalu terlihat Rini datang dengan membawa piring yang berisi makanan. "Mas Bima udah bangun? Ayo mas, makan dulu," ucap Rini sambil menaruh makanan itu di atas meja. Bima menghampiri Rini dan mereka pun makan bersama. Sambil makan, Bima pun bertanya kepada Rini, "Rumah sepi banget, bapak sama ibu kemana, Rin?" "Bapak sedang ke balai desa mas, kalau ibu sedang ke ladang," jawab Rini pada Bima. Setelah makan, terlihat bapak itu baru pulang dari balai desa dan ikut duduk di meja makan. Lalu si bapak bilang, "Kamu sudah bangun, Bim? Habis diajak Pusparini kemana aja tadi?" "Jalan-jalan di kampung, Pak, terus duduk di pinggir telaga," jawab Bima. "Gimana nak? Udah dipikirkan tawaran bapak?" Bima terdiam sejenak, lalu ia pun menjawab, "Maaf Pak, saya sudah punya calon. 2 bulan lagi saya akan menikah." Si bapak kemudian memegang pundaknya Bima sambil berucap, "Ya sudah, gak apa-apa. Kalau itu sudah jadi keputusanmu, bapak tidak bisa memaksa." Setelah kata-kata itu terucap, terlihat Rini memasang raut wajah yang sangat sedih. Sepertinya ia sedang menahan tangis. Kemudian si bapak bertanya lagi kepada Bima, "Kalau begitu, sekarang apa yang kamu inginkan?" "Saya ingin pulang, Pak. Saya sudah lama di sini. Nanti ibu saya nyariin." Bima bilang kalau ia ingin pulang. Lalu si bapak lanjut berkata, "Ya sudah, habis ini biar ditunjukkan Pusparini jalan pulang." Si bapak kemudian meminta pada Rini untuk mengantarkan Bima menuju jalan pulang. Bima kembali masuk ke dalam kamar untuk mengambil tas dan sepatunya. Setelah itu ia pamit sama si bapak dan istrinya yang kebetulan baru pulang dari ladang. Setelah berpamitan, Rini mengajaknya untuk pergi ke sebuah tempat menuju jalan pulang. Di perjalanan menuju ke tempat tersebut, terlihat Rini sangat berbeda dengan sebelumnya. Dia tampak murung, sepertinya dia sangat sedih. Tidak lama berjalan sampailah mereka di sebuah tempat yang di situ terdapat sebuah gapura. Mereka pun berhenti tepat di depan gapura tersebut. Terlihat wajah Rini sudah dipenuhi oleh air mata. Sepertinya ia enggan melepas kepergian Bima. Dengan keadaan seperti itu, Rini memberitahu Bima, "Setelah melewati gapura ini, Mas Bima bisa kembali dan bisa pulang," ucap Rini sambil menahan kesedihannya. "Ya udah, aku pulang dulu. Terima kasih sudah mengantarkan sampai ke sini," ucap Bima sambil memegang pundak Rini.
Bima pun kemudian berjalan mendekati gapura itu. Sebelum akan masuk melewati gapura, ia melihat Rini sedang melambaikan tangannya sebagai tanda perpisahan. Dan Bima pun melambaikan tangannya juga. Mungkin berat bagi Rini untuk melepas kepergian Bima. Tapi ya mau gimana lagi, Bima punya kehidupannya sendiri. Jadi mau tidak mau dia harus pergi untuk pulang. Setelah melewati gapura itu, Bima nengok lagi ke belakang untuk melihat Rini yang terakhir kalinya. Tapi seketika itu juga gapura yang tadinya dilewati beserta Rini yang sedari tadi sedang berdiri di sana hilang begitu saja. Yang terlihat hanyalah hutan pinus yang cukup lebat. Melihat gapura itu yang tiba-tiba hilang, Bima menjadi bingung setelah ini dia harus kemana. Dia terus berjalan menapaki jalur setapak yang ada hingga akhirnya ia menjumpai sebuah papan kayu. Anehnya jalannya Bima ini seperti ada yang menuntun dengan sendirinya. Kakinya ini terus berjalan tanpa dia tahu akan kemana. Melihat keadaan di sekitarnya, Bima malah semakin bingung. Aku lagi di mana ini? Dan aku harus kemana? Pikir Bima kala itu. Dengan sendirinya kakinya terus melangkah hingga dia menjumpai sebuah danau yang sangat luas dan beberapa orang yang di tepi danau tersebut. Tanpa menghiraukan orang-orang yang ada di tepi danau, kaki Bima terus melangkah menyusuri pinggir danau tersebut tanpa berhenti dan tanpa rasa lelah. Setelah lama berjalan, di depan terlihat ada sebuah perkampungan dan kakinya ini dengan sendirinya melangkah ke arah perkampungan itu. Ketika akan sampai di perkampungan itu, terlihat ada beberapa orang yang sedang mengerumuni sebuah bangunan. Hingga akhirnya Bima kenal salah satu orang yang ada di situ. Sebut saja dia adalah Fandi, temannya Bima waktu itu. Udah turun bro, mau langsung pulang apa istirahat dulu? Sapa Fandi pada Bima. Iya nih, kayaknya mau langsung pulang aja deh, jawab Bima. Ya udah kalau gitu, hati-hati di jalan ya, ucap Fandi. Tapi aku gak tahu jalan pulang, jawab Bima. Meskipun mengenal Fandi, tapi Bima tidak tahu arah pulang. Bahkan dia juga tidak tahu sekarang dia ini ada di mana. Bisa dibilang waktu itu Bima ini seperti orang yang linglung. Yang ada di dalam pikirannya hanyalah kampung yang ia tempati sebelumnya, termasuk si bapak dan anak gadisnya. Awal Bima melihat perkampungan ini, dia menganggap kalau ini adalah perkampungan yang sebelumnya ia tempati, namun ternyata bukan. Melihat Bima dalam keadaan seperti itu, Fandi sudah mengira kalau Bima ini sedang dalam kondisi yang tidak stabil alias gangguan jiwa. Kemudian Fandi mengajak Bima untuk pergi ke salah satu rumah warga yang Fandi sudah kenal dengan pemilik rumahnya. Sesampainya di rumah itu, Fandi menanyakan apa yang sedang terjadi pada Bima hingga dia menjadi seperti ini. Orang yang ditemui itu sudah cukup tua. Lalu terdengar si pemilik rumah itu pun berkata, temanmu ini habis dibawa makhluk lain ke alamnya selama 40 hari. Tapi dia beruntung karena bisa dikembalikan. Itulah sebabnya dia sekarang jadi seperti ini. Mendengar hal itu, Fandi benar-benar kaget. Lalu kemudian terdengar Fandi bertanya kepada orang itu, bagaimana agar Bima bisa kembali normal. Dan menurut orang itu, dia harus pulang ke rumahnya dan bertemu dengan orang tuanya. Karena dengan itu, dengan sendirinya nanti dia akan ingat dengan dunianya sendiri. Di rumah itu, Bima masih terus diam tanpa bicara satu kata pun. Dia hanya bisa mendengar percakapan antara Fandi dan pemilik rumah itu. Lalu terdengar si pemilik rumah itu meminta Fandi untuk mengantarkan Bima pulang ke rumahnya. Karena kalau harus pulang sendiri, ia tidak akan bisa. Akhirnya Fandi berinisiatif untuk mengantarkan Bima pulang dan Bima pun hanya menurut kemanapun Fandi mengajaknya. Fandi pun mengantarkan Bima pulang dengan menggunakan sepeda motornya. Di sepanjang perjalanan, Bima merasa semakin bingung melihat keadaan di sekitar yang sangat ramai. Sesampainya di depan rumah, tiba-tiba Bima ingat kalau rumah ini adalah tempat tinggalnya. Fandi kemudian mengajak Bima untuk masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah Bima terlihat ada seorang wanita yang tidak lain ia adalah ibunya. Melihat itu tiba-tiba Bima ingat semuanya.
ingat kalau ini adalah tempat tinggalnya dan wanita itu adalah ibunya. Bima langsung berlari merangkul sang ibu sambil menangis. Melihat Bima yang tiba-tiba seperti itu, sang ibu bingung lalu ia bertanya kepada Fandi apa yang sebelumnya terjadi pada Bima. Tapi Fandi tidak mengatakan yang sejujurnya pada ibunya Bima kalau Bima habis dibawa makhluk lain ke alamnya. Namun di sisi lain, Fandi juga tidak tahu persis kejadiannya. Melihat keadaan Bima yang sepertinya sudah normal, Fandi pamit pada Bima dan ibunya. Bima mengucapkan banyak terima kasih kepada Fandi karena sudah mau mengantarkannya pulang. Di rumah, Bima menceritakan tentang apa yang ia alami di gunung kepada ibunya. Dan mendengar cerita dari Bima, sang ibu terlihat sangat kaget. Tahu nggak? Ternyata wanita paruh baya yang waktu itu melambaikan tangan dan memeluk Bima itu adalah gambaran dari ibunya Bima yang terus mendoakan anaknya selama Bima pergi ke gunung itu. Pantas saja waktu itu Bima merasa seperti kenal dengan wanita paruh baya itu. Dan seorang gadis yang membawa potongan bambu di telaga waktu itu adalah gambaran dari Nindi, calon istrinya, yang mungkin dia juga turut mendoakan Bima agar selamat sampai kembali pulang. Mengetahui semua kejadian itu, Bima tidak habis pikir, kok bisa kejadian itu ia alami? Andai saja waktu itu ia menerima tawaran dari si bapak untuk dinikahkan dengan anaknya, sudah dipastikan sekarang ia tidak akan bisa pulang dan akan tinggal di sana selamanya. Singkat cerita, beberapa hari setelah hari itu, Bima menghubungi Fandi untuk mengajaknya bertemu dengan tujuan balas budi. Mereka bertemu di sebuah tempat yang berada di kota Malang. Setelah bertemu, sekali lagi Bima mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Fandi. Lalu Fandi bertanya pada Bima apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Bima pun menceritakan semua itu kepada Fandi. Dan selama Bima berada di kampung itu hingga bertemu dengan bapak dan anak gadisnya ternyata cuma 3 hari. Tapi menurut orang yang mereka temui waktu itu, Bima sudah tinggal di alam sana selama 40 hari. Karena Bima juga merasa kalau ia sudah tinggal di rumah si bapak sangat lama. Bima benar-benar beruntung karena masih bisa dikembalikan ke alamnya. Kalau tidak, mungkin sekarang Bima ini sudah tinggal di sana dan dinikahkan dengan gadis itu dengan penuh kemewahan. Nah, sedikit info nih ya, menurut orang terdekat saya yang saya tahu akan hal-hal seperti itu, di alam gaib itu kehidupannya sama seperti alam kita. Ada kampung dan ada penduduknya. Tapi rata-rata penduduknya ini semuanya aneh. Ada yang kakinya putus, ada yang matanya lebar, ada yang jalannya ngesot dan lain-lain. Persis dengan apa yang sudah saya ceritakan tadi yang dialami oleh Bima. Nah, selama berada di kampung itu, ingatan Bima ini dihilangkan oleh mereka. Jadi ia tidak bisa mengingat alamnya sendiri dan yang ia tahu hanyalah alam mereka. Kalaupun bisa kembali ke alamnya sendiri, dia ini akan tampak seperti orang linglung. Karena di dalam pikirannya masih di alam sana. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Mas Vidi Muhammad sudah mengizinkan saya menceritakan kisah ini di channel Mereka Ada. Jangan lupa mampir juga ke channelnya Mas Vidi Muhammad yang link channelnya sudah saya taruh pada kolom deskripsi. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.